Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Raden Kuuking di channel Kausan. Nah teman-teman, karena sekarang bulan Bengkoang, nah hari ini kita memasak lumpia isi bengkoang. Nah seperti teman-teman lihat ya, ini bengkoangnya sudah saya siapkan nih, yang ini nih. Nah, ini bengkoangnya ada 3, sekitar 500 gram. Nah, karena judulnya mau bikin lumpia isi bengkoang, maka kita siapkan kulit lumpianya. Nah, ini rencananya kita mau bikin sendiri sih, tapi saya udah beli serepnya, cadangan kalau yang bikin sendiri itu nggak keburu. Nah, jadi setelah kita siapkan tadi, sekarang mari kita kenalan dengan bumbu-bumbu yang akan kita gunakan untuk masak isian lumpia. Nah, ini ada bawang putih 6 siung, terus bawang merah juga 6 siung. Nah, ini sebenarnya nggak 6 siung ya, cuman pas diambil terus dikupas ternyata beranak. Jadinya nggak 6 siung percis, yang udah nggak apa-apa lah. Yang penting perbandingannya 6:6. Terus ini ada lada bubuk, sekitar setengah sachet nanti saya makainya ya. Ini ada minyak wijen, 2 sendok makan nanti kita makainya. Terus ada kecap asin 2 sendok makan, terus ini ada kecap ikan. Nah, kecap ikan ini nanti kita makainya 2 sendok makan juga. Ini kelihatan nggak tulisannya kecap ikan? Nah, gambar ikannya sih kelihatan. Nah, tuh. Nah, tunggu ya, saya fokusin dulu. Nah, itu dia. Kecap ikan. Kebacakan tulisannya kecap ikan. Nah, ini juga ada kok di Alfa, di Indomaret. Terus ini saya geser dulu ya, bentar. Nah, ini saus tiram. Nah, kalau namanya makanan yang kayak begini nih, mirip-mirip Chinese food, biasanya suka pakai nih namanya saus tiram. Saus tiramnya boleh merek apa aja, yang penting saus tiram. Kalau saya kan adanya sauri, ya makanya sauri lah. Nah, terus kita juga pakai kecap manis. Jangan lihat mereknya ya, kecap manis ABC, tapi lihat isinya kecap manis beneran. Bisa kecap manis nasional, Bango, atau yang lainnya. Terus ini ada kaldu bubuk. Terus ini garam. Terus ini ada gula. Nah, ini bengkoangnya. Bengkoangnya itu yang tadi saya bilang 500 gram. Terus wortelnya ini sekitar 80 gram satu batang. Nah, ini ayam sekitar 100 gram. Udang juga sama, 100 gram. Terus kita ada apa lagi nih yang belum saya terangin nih, lupa. Oh, itu ada telur 2 butir di tengah sama daun bawang 1 batang. Nah, sekarang kita mau ngebersihin bengkoang sama wortel dulu ya. Jadi bengkoangnya kita kupas ya, yang 3 biji itu atau 500 gram tadi. Kita kupas seperti ini ya. Nah, kita buang kulit arinya. Nah, kenapa dibuang kulit arinya? Kali-kali nggak enak gitu. Ya nggak tahu sih, kalau teman-teman suka ya embat aja kulit arinya juga. Kalau saya sih nggak suka, kayaknya nggak enak gitu kulit arinya. Nah, ini ngupasnya harus sabar dan telaten ya, supaya benar-benar bersih. Kayak gini nih. Sebenarnya sih di internet atau YouTube juga banyak cara mengupas kulit bengkoang tanpa menggunakan pisau. Tapi saya nggak sukses kalau nggak pakai pisau ya. Jadi kurang bersih, nggak kayak bersih kayak gini nih. Nah, kayak gini nih. Nah, sekarang kita mau ngupas si wortelnya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kupas kulit arinya dulu, sama seperti si bengkoang tadi. Kupas kulit arinya dulu semuanya sampai bersih. Aduh, maaf, saya habis makan. Nah, kayak begini, kupas. Nah, terus buang bonggolnya ya. Setelah itu kita cuci bersih ya bengkoang sama si wortelnya. Cuci bersih sampai tidak ada kotoran yang menempel kayak gitu ya. Yakinkan dulu. Nah, setelah itu kita berencana memotong si bengkoangnya seukuran korek api. Nah, seperti ini pertama kali. Dipotong-potong dulu seperti ini. Nanti ukurannya kayak korek api. Tapi ini kayaknya kegedean deh. Bukan kegedean, kepanjangan. Nanti kita potong 2 lagi ya. Si bengkoangnya tersebut. Nah, kayak begitu. Taruh dulu di bawah ya, kita sisihkan.
Nah ini bengkoang yang kedua. Nah kalau yang ini sepertinya ukurannya udah pas nih, nggak usah kita potong dua lagi. Ya ukuran segini nih cukup nih buat jadi isian si lumpianya nanti. Soalnya kalau kepanjangan ya nanti lumpianya panjang juga, kulitnya kan belum tentu cukup ya kayak gitu. Nah ini yang lumpia ketiga, bengkoang ketiga kita potong-potong ya kayak gini. Maaf ya kalau membosankan nonton videonya, tapi ini kan harus step by step, jadi teman-teman tahu langkah-langkah pembuatan si isian isian lumpia ini. Nah, hasil akhirnya bakal seperti ini. Nah sekarang kita sisihkan dulu ya ke bawah, ke mangkok di bawah. Nah ini adalah hasil si bengkoang setelah dipotong-potong. Nah untuk wortel kita nggak potong-potong seperti korek nanti. Biar lebih cepat saya pakai alat ini. Nah ini dia. Kenapa pakai alat ini? Biar lebih cepat. Nah kalau bengkoang kan kita nyari tekstur kraus-krausnya. Kalau wortel enggak, kita cuma pengen sebagai pelengkap rasa kali ya, kayak gitu. Makanya kita parut aja deh biar cepet ya. Kalau dipotong panjang-panjang gitu, soalnya kan isinya apa tuh, temanya kan lumpia isi bengkoang, bukan lumpia isi wortel gitu ya. Jadi yang harus ditonjolkan tuh tekstur si bengkoangnya, bukan wortelnya. Nah hasilnya kayak begini ya. Wortel sama si bengkoang tadi. Sekarang kita mau mencincang si daging ayam sama udang. Jadi daging ayamnya itu pertama-tama kita potong-potong dulu. Kecil-kecil, bukan terlalu kecil sih, pokoknya agar muat di food processor. Jadi nanti kita nyincang itu pakai food processor. Food processor pengolah makanan ya, bukan prosesor yang ada di komputer. Ingat itu, jangan sampai salah. Nah ini si ayamnya saya potong-potong dulu kayak gini. Ini kayak potong dadu sebenarnya ya, cuman bukan potong dadu, ini supaya gampang nanti di food processornya. Nah food processor yang saya pakai itulah yang seperti ini nih. Nah food processor tenaga otot. Nah bukan pakai tenaga listrik. Yang tenaga listrik juga ada, cuman boros listrik. Nah ini saya dapat hasil belanja diskon kalau nggak lupa tanggal berapa waktu itu. Ini kebanyakan nggak bisa diputer. Nah ini pakainya gampang, tinggal ditarik-tarik doang. Nah ayamnya langsung tuh jadi dicincang habis sama si pisau yang ada di dalam. Nah kita masukin yang kedua ya. Nah kita masukin tinggal ditarik-tarik deh. Nah susah begini aja makanya. Wush, nah jadi dah kayak gitu. Nah kita bersihkan ya sisa daging ayam yang ada di food processornya. Jangan sampai tertinggal, mubazir. Nah ini hasil akhirnya ya setelah dicincang menggunakan food processor tenaga otot. Nah sekarang kita mau mencincang si udang kupas. Nah ini udang kupas bisa beli di department store. Kalau di tukang sayur udang kupas sendiri, tinggal kita masukin, tarik-tarik. Oh belum hancur nih, masih ada yang nyatu. Kita tarik-tarik lagi ya, wush. Nah kayak gini. Nah jadi dah hasilnya nih, udang kupas cincang pakai food processor. Nah kita bersihin dulu ya food processornya. Kayak gini. Hati-hati ya kalau ngebersihin ini, karena ini pisaunya cukup tajam. Nah beginilah hasilnya, udang cincang sama ayam cincang pakai food processor. Sekarang kita sisihkan dulu ya di tempatnya gimana sih? Nah sekarang kita mau mencincang bumbunya yang 6 siung bawang putih sama 6 siung bawang merah beranak tadi. Nah pakai apa? Pakai food processor yang sama. Nah yang ini kita bersihin dulu ya, jangan langsung pakai aja yang pas tadi ayam masih udang. Nah bagaimana cara memakainya? Nah jangan langsung dimasukin semuanya utuh-utuh, kita potong-potong kecil dulu si bawang merah sama bawang putihnya. Nah kayak begini. Kenapa dipotong kecil-kecil? Nah kan udah tahu ya, kalau gede-gede gitu nanti susah dia muternya. Makanya kita potong dulu kecil-kecil biar nanti pas ditarik si alatnya itu gampang. Kan ini food processornya tenaga otot bukan tenaga listrik. Jadi kalau nggak bisa ditarik ya itu karena kepenuhan. Nah kalau udah gini tinggal kita tarik aja tuh, tak bukan wus-wus lagi ya. Jadi deh hasilnya tuh. Sekarang kita taruh di piring kecil. Nah kita bersihkan ya, jangan sampai ada si bawang yang tertinggal. Sayang gitu kalau sampai ada yang ketinggalan. Nah kayak gini.
Tunggu saya bersihin tangan dulu. Nah, hasilnya kayak begini nih. Walah, bawang cincang. Sekarang kita mau masak si isian lumpianya. Nah, kita masukin minyaknya secukupnya. Kayaknya kurang, nambah lagi dikit. Nah, ini cukup lah. Nah, kenapa minyaknya kelihatan agak sedikit banyak? Soalnya kita kan mau bikin orak-arik telur dulu. Nah, jadi ini sembari nunggu minyaknya matang, kita pecahin telur yang belum butir tadi. Terus kita aduk. Nah, ini telurnya ya. Terus ini kita aduk kayak gini. Biar kayak bikin telur dadar gitu kita aduk. Kalau mau ditambah garam atau kecap asin juga boleh. Tapi kalau saya mah di polosan aja lah gitu. Nah, sembari menunggu minyaknya panas, kita aduk si telurnya tadi. Kita kocok lah. Nah, seperti ini. Nah, setelah dikocok semua, masukin ke dalam si minyaknya. Wajan yang sudah berisi minyak. Nah, habis itu kita aduk-aduk lah. Seperti biasa lah, gimana caranya bikin orak-arik telur. Nah, kayak gini nih. Nah, setelah telurnya matang, orak-ariknya, baru deh kita masukin tuh si bawang merah sama bawang putih cincangnya. Kita aduk-aduk sampai kira-kira si bawang merah dan bawang putih itu tercium aromanya atau menjadi harum lah kayak gitu. Nanti kalau sudah mulai harum, kita masukkan si daging ayam. Nah, daging ayam tadi sudah kita cincang ya. Kita masukkan semuanya sebanyak 100 gram itu. Terus kita aduk-aduk si daging ayamnya. Daging ayam ini terus kita aduk sampai kira-kira si daging ayamnya itu berubah. Kalau berubah, tandanya dia udah mulai mau matang. Nah, begitu mulai berubah, kita masukkan si daging udangnya. Udangnya yang sudah kita cincang tadi. Terus kita lanjutkan memasak. Diaduk terus sampai kira-kira ayam dan udangnya situ sudah menyatu. Nah, kemudian kita masukkan si apa nih tadi namanya? Bengkoang sama wortelnya. Ini kayaknya kacaunya kecilan ya, tapi ya sudah gimana, pelan-pelan aja masaknya. Nah, kita aduk-aduk ya sampai semuanya tercampur merata seperti ini. Jangan cuma disenggol-senggol aja, tapi dibolak-balik. Nah, sekarang kita masukin ya bumbunya. Ini pertama kecap asin 2 sendok, terus kecap ikan 2 sendok makan, terus ini saus tiram 2 sendok makan. Nah, ini kecap manis 2 sendok makan juga. Terus ini lada bubuk setengah saset. Nah, terus kita aduk-aduk lagi ya sampai semuanya merata kayak begini. Nanti warna si pokoknya itu akan berubah menjadi kecoklatan. Karena dari kecap-kecapan yang tadi itu, makanya dia berubah jadi kecoklatan. Nggak usah ditambah air ya, soalnya nanti pokoknya dong. Nah, ini saya masukin dulu ya lada bubuk, garam, sama gula. Nah, ini kita nggak usah nambah air lagi, soalnya nanti kan si bengkoangnya pas dimasak itu ngeluarin air tuh, kayak keringetan kali ya, ngeluarin air. Pokoknya nanti tau-tau ada air aja, air kandungan dari si bengkoangnya. Nah, ini udah mau matang, kita masukin daun bawang. Kita aduk lagi, karena udah mau matang ya. Nah, terakhir baru kita masukin minyak wijen 2 sendok makan. Nah, lihat. 2 sendok makan ya, jangan sampai kelebihan. Ini kenapa dimasukin terakhir? Soalnya kalau di awal-awal hilang nanti aroma minyak wijen. Nah, makanya kita masukin minyak wijen di akhir-akhir. Pas udah mau kita angkat, supaya ada aromanya gitu lah. Aroma minyak wijen. Nah, setelah matang, kita sisihkan di mangkok. Nah, kenapa di mangkok? Nanti kan mau kita pakai buat jadi isian lumpia, jadi kita sisihkan di mangkok dulu. Nah, sembari menunggu isiannya ini dingin, kita siapkan bahan-bahan untuk membuat kulit lumpia. Nah, kulit lumpianya itu terdiri dari ada ini tepung terigu, terus sama tepung tapioka. Terus ini ada telur 1 butir, kaldu bubuk, sama garam. Nah, ini ada air sekitar 500 ml. Nanti ini semua kita aduk di dalam satu wadah. Nah, sekarang kita takar dulu ya bahan-bahan untuk membuat kulit lumpianya. Nah, untuk tepung terigunya itu kita pakai sekitar 250 gram.
ya, 250 gram ya, jangan lebih. Terus tepung tapiokanya sekitar 40 gram. 45 gram, nggak salah. Nah, setelah itu kita masukkan kaldu bubuk sama garam. Nah, sekarang kita aduk-aduk semua campuran tepung ini. Kita aduk sampai rata. Setelah rata, kita akan tambahkan air sedikit demi sedikit. Nah, sampai akhirnya jadi seperti ini ya. Nah, setelah ini kita masukkan telur yang 1 butir tadi. Kita aduk aja langsung di dalam. Kita kocok langsung ini. Jadi nggak usah dikocok dulu, kita kocoknya pas langsung di adonan aja. Kayak gini ya. Kita kocok sampai rata semuanya. Aduh, ada si Miti lagi. Nah, aduk sampai rata semuanya. Nanti kalau sudah rata, ini siap untuk digunakan atau dimasak. Nah, berhubung waktu maghrib sudah semakin dekat, jadi kita terpaksa memakai kulit lumpia cadangan yang tadi saya sudah bilang di awal. Nah, untuk memasak kulit lumpianya ini saya serahkan ke adik saya. Tuh, tadi dia nunjukin hasil kulit lumpianya ya. Jadi ini sekarang kita wadahin dulu ya kulit lumpianya dengan isiannya. Ini untuk ngelemnya kita pakai air yang dicampur dengan tepung terigu supaya si kulit lumpianya ini ketika kita gulung bisa rapat atau bisa menempel. Nah, untuk memasak kulit lumpianya sendiri itu kalau punya wajan anti lengket itu lebih baik. Jadi kita masukkan sekitar 1 sendok sayur. Nah, ini hasilnya ya. Cuman saya nggak videoin, soalnya kameranya cuma ada 1 buat videoin. Jadi ya ada saya yang masak, terus saya yang make. Jadi sebagai catatan, ketika masak kulit lumpianya itu supaya mudah lepasnya, kalau nggak punya wajan anti lengket ya, wajan biasa doang, olesin dulu si permukaan wajan itu pakai minyak. Nah, baru dimasak. Nanti pas sudah matang mudah dilepasnya. Nah, sekarang kita keluarin ya lumpia yang sudah kita gulung-gulung tadi. Seperti ini. Oh, kena minyak dikit, nggak apa-apa. Nah, proses menggoreng lumpia ini sampai kulit lumpianya itu menjadi kecoklatan, kuning kecoklatan gitulah. Jangan kecoklatan banget. Nanti kalau terlalu coklat jadinya gosong gitu ya. Nah, atau agak sedikit kuning gitu. Yang penting kulit lumpianya itu udah menjadi crispy. Nah, soalnya kan isiannya udah kita masak juga ya, udah matang. Jadi ini masak di sini itu hanya untuk proses memasak si kulit lumpianya agar matang. Nah, seperti ini sudah mulai kuning kecoklatan. Kalau sudah seperti ini, kita angkat dan tiriskan ya. Nah, yang sebelah kiri itu kulit lumpianya itu bikin sendiri. Kalau sebelah kanan itu dari tukang sayur. Nah, sekarang kita mau lihat ya isi dari si lumpianya. Ini saya potong dulu ya. Misalnya kekecilan nih, tapi ya sudahlah nggak apa-apa. Nah, seperti ini nih hasilnya. Saya deketin ya. Isi si kulit lumpianya kalau dari dekat. Nah, semoga teman-teman bisa mendapat inspirasi untuk menghabiskan akhir pekan ini dengan memasak lumpia isi bengkoang. Raden minta maaf ya kalau videonya agak panjang, soalnya banyak bagian yang harus dilihatin. Ya sudahlah, semoga teman-teman bisa menghabiskan akhir pekan ini dengan bahagia dan memulai pekan minggu yang baru hari Senin nanti dengan hati yang berbinar-binar. Oke? Cukup sampai di sini video masak kali ini. Semoga bermanfaat untuk Raden dan kawan-kawan sekalian. Sampai jumpa lagi di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.